Pemerintah mencairkan pengalihan subsidi BBM sebesar Rp24,17 triliun dalam 3 skema atau program, yaitu bantuan langsung tunai atau BLT untuk keluarga prasejahtera, bantuan sosial upah untuk para pekerja dengan penghasilan di bawah Rp3,5 juta per bulan, dan subsidi transportasi angkutan umum melalui dana alokasi umum atau DAU. Di gedung DPR RI, Wakil Ketua Komisi 8 DPR RI, Dia Pitaloka, meminta pemerintah terus melakukan validasi dan pembaruan terhadap data penerima Bansos, yaitu Data Terpadu Kesejahteraan Sosial atau DTKS. Verifikasi dan validasi DTKS bisa dilakukan secara online, maupun saat petugas menyalurkan dan mencairkan Bansos pada penerima. Tapi kalau bicara tepat atau tidak tepat sasaran, itu nanti kan semua diverifikasi sampai tingkat kelurahan. Ya kan, nanti kan poin-poin datanya ini masuk ke dalam kelurahan atau masuk di desa, masuk ke dalam level kabupaten dinas sosial, itu proses verifikasinya di bawah tuh ada gitu. Itu difokuskan pada verifikasi lapangan data di lapangan. Nah ini yang menurut saya akan meminimalisir ini tidak tepat sasaran. Anggota Komisi 8 DPR RI Kesuma Kelakan juga mengakui DTKS masih menjadi persoalan dalam penyaluran Bansos akibat akurasi data yang belum maksimal. Setiap bulan itu ada update data, tapi kadangkala problemnya adalah di daerah. Misalnya dari tingkat terbawah, dari RT, RW sampai ke, kalau di Bali itu dari Banjar sampai ke desa kemudian ke kabupaten, biasanya hanya seperti pos ya, jalan begitu, tidak diverifikasi dan lain sebagainya. Anggota Banggar DPR RI Mukhtarudin juga menilai DTKS yang ada belum diperbaharui secara maksimal sehingga perlu perbaikan terhadap sistem pendataan DTKS. Mukhtarudin juga berharap Bansos pengalihan subsidi BBM bisa menjaga daya beli masyarakat. Kalau saya lihat sih belum maksimum ya. Saya bilang belum maksimum. Masih simpang siur soal data ini ya. Ya, kita tidak punya data real time gitu ya. Real time kan berubah harusnya. Ada lagi yang nambah yang baru, ada juga yang hilang kan gitu. Nah ini yang pemerintah harus segeralah diperbaharui, diperbaiki gitu sistem pendataannya sehingga betul-betul tepat sasaran gitu ya. Ya walaupun mungkin susah tepat sasaran sama sekali, tapi yang tidak terlalu besar. Sementara, anggota Komisi 11 DPR RI Bahtra menilai nominal BLT dan bantuan subsidi upah untuk masyarakat masih sangat kecil dan belum cukup untuk meringankan beban masyarakat. Bahtra juga mengingatkan perlunya memperhatikan data penerima BLT agar tidak terjadi kesalahan di lapangan yang mengakibatkan penyaluran BLT tidak tepat sasaran. Bantuan langsung itu bisa ditambah lagi porsinya dan yang paling penting adalah tepat sasaran. Karena kan selama ini dari tahun ke tahun yang menjadi problem besar kita adalah soal data ini. Setiap saat ada bantuan-bantuan langsung, misalnya ada tetangga yang dapat, misalnya ada sebelah rumah lagi yang tidak dapat. Jadi ini yang jadi problem, artinya pendataan kita tidak pernah tuntas dari tahun ke tahun. Pada kesempatan berbeda, Ketua Komisi 8 DPR RI Ashabul Kahfi menghimbau pemerintah daerah harus aktif dan maksimal untuk memperbaiki dan memperbarui data penerima Bansos, serta melakukan pengawasan dalam penyaluran Bansos. Ashabul mengatakan DTKS bisa dipakai menjadi acuan pemerintah menyalurkan Bansos. Untuk itu, ia meminta Kementerian Sosial terus memperbaharui DTKS secara rutin dengan melibatkan Pemda di setiap tingkatan. Karena update data ini sedikit agak lelet, saya lihat itu kan. Ya, seharusnya tiap bulan update data baru, tapi karena data dari daerah itu kadang lelet, lambat masuk ke Kementerian Sosial, sehingga data yang kemarin itu lagi yang turun hari ini. Itu lagi. Padahal sebenarnya masih banyak warga yang harusnya tersentuh dengan bantuan itu, tapi karena input data dari bawah, dari daerah itu yang lambat, sehingga kadang belum terjangkau sampai ke sana. Anggota DPR RI menilai pembaruan DTKS secara rutin menghasilkan data yang valid dan layak menjadi acuan dalam menyalurkan berbagai bansos sehingga benar-benar tepat sasaran dan tepat manfaat. Tim Liputan TVR Parlemen melaporkan.